Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu Brahma terpilih menjadi Raja Madangkara setelah dia berhasil mencabut keris Sekar Buana dari sarungnya. Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Di awal episode 15 ini memperlihatkan Ki Astagina. Ia mempunyai 3 murid baru yang bernama Pitaloka dan kedua adiknya yang bernama Ranggapala dan Wibisana. Sedangkan di sisi lain, Durgalapati yang melarikan diri saat perang di Madangkara, dia berhasil selamat dan kini ia membentuk kelompok sendiri untuk merongrong kekuasaan Madangkara. Dengan kesaktiannya saat ini yang sudah meningkat, ia merasa percaya diri untuk berencana membunuh Ki Astagina yang menganggap akan menjadi penghalang baginya untuk mencapai tujuannya. Sudah lama saya sebenarnya ingin mengunjungi Yang Astagina. Sudah 2 buku landep, saya tidak datang. Dan 2 malam ini, saya selalu memimpikan dia. Apa tidak sebaiknya sesudah rapat paripurna keamanan, Kanda? Sebab berita kegiatan gladi jurit orang-orang Bumi Alit di perbatasan mungkin perlu mendapat perhatian khusus. Saya sudah menyuruh Demang Jamhuri untuk memata-matai gerak-gerik mereka. Kalau diperkenankan, hamba bersedia untuk menyelidiki Bumi Alit, Kanda Prabu. Tidak usah. Tapi bukan berarti saya mengecilkan kekuatan Bumi Alit. Menurut firasat saya, mereka tidak akan punya nyali untuk berbuat macam-macam pada Madangkara. Singkat cerita, terlihat Durgalapati dan kelompoknya mulai bergerak menyatroni tempat Ki Astagina, dan itu bersamaan dengan Brahma yang berkuda menuju tempat Ki Astagina juga. Cepat, kalian cari persembunyian. Jangan ceroboh sebelum aku kasih tanda. Ayo. Awas, Dinda! Rangga, cepat pergi. Tapi Yunda, cepat pergi. Ya. Saya mohon maaf. Jangan dibunuh. Wanita ini mau saya jadikan istri. Sungguh. Cakar. Dari dulu sifatmu tidak pernah berubah. Yang ada dalam otakmu hanya perempuan saja. Pantas kamu tidak pernah kaya. Hei, ada si Astagina. Cepat bawa perempuan itu. Apa kau mampu menahan keampuhan keris batu bulan milikku ini? Ilmu ajisrat jiwamu sudah kuno.
Sebentar lagi kau harus mengakui kehebatanku. Tubuhmu akan lebur menjadi abu. Mampus kau! Sebentar lagi, seluruh tanah Madangkara akan kutaklukkan. Kesaktian luar biasa dari keris batu bulan milik Durgalapati tidak bisa dikalahkan oleh Brahma. Bahkan Ki Astagina juga kalah dari kesaktian keris itu. Kemudian Brahma yang jatuh ke dasar jurang, ia bertemu dengan gurunya yang ternyata sedang membuka kitab pusaka yang dia simpan dahulu di dasar laut. Namun sebelum dirinya dan Brahma mempelajari kitab itu, Ki Astagina menyuruh Brahma untuk mencari 3 adik perguruannya dan mengantarkannya ke tempat yang aman. Singkat cerita, Brahma pergi ke suatu desa di mana Brahma memperoleh informasi bahwa Pitaloka dibawa ke sana. Loh, mau kemana? Mau kemana? Jangan pergi. Di rumah ini kamu akan bahagia. Kamu apa? Kalung? Anting-anting? Gelang? Kurang ajar. Kakang. Bagus. Kamu sudah berani mengkhianatiku. Saya sudah bosan dengan pelakuanmu, Kakang. Berkali-kali Kakang melakukan penyelewengan di depan mata saya. Kelakuanmu seperti binatang. Kurang ajar. Brahma akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Pitaloka. Kemudian scene berganti. Terlihat di suatu pantai ada sepasang nelayan yang menemukan seorang laki-laki tergeletak pingsan di laut, dan itu adalah Wibisana. Kemudian episode 15 pun bersambung, dan di episode 16 terlihat Wibisana yang sudah pulih dari sakitnya. Dia berniat segera meninggalkan tempat tersebut. Dia ingin mencari kedua saudaranya. Sedangkan di sisi lain, Ranggapala yang ditawan oleh Begundal Durgalapati, dia diperlakukan tidak terlalu buruk. Tampaknya Durgalapati menyukai anak ini dan berniat menjadikan Ranggapala sebagai muridnya. Sudah kita cari kemana-mana,
Tapi sarang Durgalapati belum ketemu. Saya pikir lebih baik saya antar dulu kamu ke Kahuripan. Baru sesudah itu, saya kembali mencari adik kandungmu dan adik sepupumu. Saya kira itu memang lebih baik. Ramanda dan ibu harus tahu kejadian yang menimpa Dinda Wibisana. Begitu juga Bibi Dewi harus mengetahui nasib Ranggapala. Besok kita berangkat. Untuk menghemat waktu, kita akan mengendarai burung Raja Wali Rasasa, sahabat saya. Raja Wali? Ya, sayapnya lebar sekali. Kita bisa naik di atasnya. Dengan satu syarat, Kakang harus mengenakan pakaian kebesaran Madangkara. Dari mana kamu tahu? Eyang Astagina pernah bercerita bahwa salah seorang muridnya berhasil menjadi Raja Madangkara. Siapa lagi kalau bukan Kakang? Kita turun di sini saja, Kakang. Kalau turun di kota, nanti bisa bikin geger. Ya, baiklah. Paman Raja Wali, kita turun. Terima kasih, Paman Raja Wali. Akhirnya yang kucemaskan benar-benar terjadi. Dari dulu aku sudah melarang anak-anakku berguru dengan Ki Astagina. Karena aku tahu Wiku Sakti itu punya banyak musuh. Dan aku tidak bisa mengerti. Seorang kakak macam apa kamu? Tidak bisa melindungi adiknya. Saya sudah berusaha, Ayah. Saya sudah melawan habis-habisan. Tapi penjahat-penjahat itu benar-benar di atas kemampuan saya. Jangan terlalu menyalahkan anak, Kanda. Cobalah berpikir lebih sehat. Ki Astagina saja yang ilmunya sangat mumpuni. Bisa mereka kalahkan. Apalagi Pitaloka. Maaf, Paman Arya Silananda. Sebelumnya saya mohon maaf, Paman. Kalau boleh saya ikut bicara. Saya kira dalam peristiwa ini, kalau ada yang harus disalahkan adalah nasib. Kamu ini pemuda macam apa? Masih muda, sudah pasrah, menyerah pada nasib. Nasibmu tidak akan berubah kalau kau sendiri tidak berusaha merubahnya. Apa yang Paman katakan benar sekali. Akan tetapi, manusia hanyalah bisa berusaha. Sedangkan yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, mohon maaf, Paman. Saya berani ikut bicara karena kebetulan saya juga murid Eyang Astagina. Jadi boleh dikatakan saya ini adalah kakak seperguruan putri Paman. Aku tahu benar mengenai Ki Astagina. Kalau benar kau muridnya Astagina, seharusnya kau tahu, sebelum anakku menjadi muridnya, beliau sudah punya 2 orang murid. Benar, Paman. Salah satunya Paman Argani, yang sekarang ini menjabat patih kerajaan Madangkara. Dan saya, adik seperguruannya. Jadi... Ayah, beliau ini Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Jadi... Maafkan ketidaktahuan hamba, Gusti. Paman, Bibi, tidak perlu menyembah saya.
Setelah mengantarkan Pitaloka ke rumahnya, Brahma segera meminta izin untuk kembali ke Madangkara. Sedangkan di sisi lain, terlihat Lasmana yang mencari saudaranya. Dia bertemu dengan suatu desa di mana penduduknya sangat takut kepadanya. Pasalnya, desa tersebut sedang dalam ketakutan pada perampok yang akhir-akhir ini meresahkan mereka. Lalu setelah menjelaskan bahwa dia adalah murid Ki Astagina, Lasmana diterima baik di sana. Dan singkat cerita, Brahma telah sampai di Madangkara. Apakah sudah ada laporan dari Telik Sandi yang Dinda kirimkan? Memang ada latihan gladi jurit di sana, Gusti Prabu. Tapi jumlahnya tidak seberapa. Saya mengambil kesimpulan bahwa semua itu mereka lakukan hanya untuk membela kadipaten itu dari serangan perampok. Maaf Nanda Prabu, saya kurang setuju. Kalau jumlah sedikit, lalu kita abaikan sebagaimana bahaya. Sudah ada peraturannya bahwa setiap kadipaten tidak diperkenankan mempunyai tentara. Mereka hanya boleh memelihara ronda ataupun memanggil tentara pusat kalau merasa daerahnya terancam oleh rampok misalnya. Adipati Bergawa bukan orang baru. Sejak Madangkara diperintah oleh Prabu Madangkara, ayahnya sudah menjadi adipati. Lalu ketika Madangkara diperintah oleh penjajah Kuntala, dia sudah menduduki kekuasaan. Artinya dia sudah tahu aturan bahwa kadipaten dilarang memiliki bala tentara. Lalu bagaimana baiknya menurut Paman? Ampun Ananda Prabu, sebaiknya kita panggil Adipati Bergawa untuk menghadap kemari. Dan kita tanya, apa maunya dengan pembentukan tentara itu? Itu usul yang baik. Saya serahkan pada Paman Patih dan Senopati Gotawa untuk membuat penilaian. Tapi terus terang, masih ada yang mencemaskan hati saya, Paman. Komplotan Durgalapati terdiri dari pendekar-pendekar aliran sesat yang sakti mandraguna. Dan Durgalapati yang sekarang bukan lawan enteng seperti beberapa tahun yang lalu. Karena ilmunya semakin tinggi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ananda Prabu? Begini, Paman. Dan sekalian para menteri dan para rakyat, saya ingin langsung menyelidiki Durgalapati dan kawan-kawannya. Dan kalau mungkin, saya ingin menyelesaikan mereka demi dharma bakti kepada Eyang Guru. Sementara Paman Patih dan Senopati Gotawa kembali saya titipi pemerintahan Madangkara, sekaligus menyelidiki Adipati Bergawa. Sabda Ananda Prabu adalah perintah. Kami akan menjalankan sebaik-baiknya. Di sisi lain, Lasmana mengajari ilmu kanuragan pemuda-pemuda desa yang ia singgahi, agar suatu hari mereka bisa melawan jika ada perampok yang mengancam desa. Lalu scene berganti kembali, terlihat di Kuntala, tepatnya di rumah Ardalepa, Gayatri ibu Brahma. Ia sangat merindukan Brahma dan dia ingin sekali bertemu dengan putranya itu. Banyak hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan oleh seorang raja daripada sekedar berkangenan dengan ibunya. Apalagi dia baru saja memegang tampuk pemerintahan. Nanti, kalau segala sesuatu di negerinya sudah beres, Brahma pasti kemari. Memang begitu yang selalu saya minta. Setiap saya memuja dewa, Kanda. Kakang Brahma! Maaf Dinda, Kakang sengaja menghindari gerbang depan. Karena Kakang takut kedatangan Kakang akan mengagetkan banyak orang. Di mana Ibu dan Ayahanda? Mereka sedang berbincang-bincang di ruang istirahat. Mari, Kakang. Syukurlah kalau gurumu selamat.
Ibu sendiri tidak pernah tahu kalau Paman Silananda menitipkan putra-putrinya pada Ki Astagina. Nanda juga baru tahu setelah ketemu Eyang Guru, Bunda. Dinda Dyah Pitaloka sudah Nanda antarkan ke Kahuripan. Tapi Dinda Wibisana dan Dinda Ranggapala belum ketahuan nasibnya. Durgalapati itu orang gila. Dia mempengaruhi semua penjahat dan juga mereka-mereka yang sudah insaf untuk kembali ke dunianya. Karena menurut dia bahwa dunia hitam dan dunia putih adalah sama-sama ciptaan dewa. Itu cara berpikir yang sesat. Dan dari dulu sudah ada orang yang menyebarkan pemikiran keliru itu. Secara gampang, memang kelihatannya masuk akal. Sehingga banyak yang terpengaruh. Kalau pendapat Ananda sendiri bagaimana? Dan bersambung, nantikan terus kelanjutan cerita Singgasana Brahma Kumbara hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.